sang suami tidak bisa memberikan nafkah kepada sang istri, apakah boleh sang istri itu minta cerai di saat tersebut? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena itu bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar di Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita Fiqhul Usrah, fikih keluarga. Mungkin ya tinggal dari fikih keluarga ini dan insyaallah ya antum semua jadi pakar nanti. Pakar fikih keluarga ya. Kita masih ada bab masalah nafkah dan bab al-qanah, bab masalah mengasuh anak. Baik. Kita lanjutkan dari bab an-nafaqah. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisil hajj bitulihi. Qal fi dzikri an-nisa wa lahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan diriwayatkan dari Jabir dari Nabi sallam tentang perjalanan kisah haji yang panjang. Di sana di dalam hadis tersebut Nabi sallam menyinggung dan kalian wajib memberikan nafkah dan sandang secukupnya kepada istri kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih karena dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis ini bagian dari hadis yang panjang dari hadis Jabir. Jadi hadis yang terpanjang itu adalah hadis Jabir, yaitu hadis berbicara tentang masalah haji, dan itu hadis yang paling panjang di dalam hadis ya. Berbicara secara detail mana haji Nabi sallallahu alaihi ya 3 lembar atau 4 lembar. Ceritakan secara detail bagaimana Nabi berangkat haji dari Madinah sampai balik lagi. Diceritakan oleh Jabir satu persatu. Karena Jabir beristilah yang memperhatikan bagaimana cara Nabi berhaji. Hanya dinukil Jabir. Nah, dari hadis yang panjang itu ada penggalan hadis yang diambil oleh Hafidz Ibnu Hajar, yaitu penggalan di dalam hadis tersebut Nabi ada berwasiat tentang untuk wanita. Kata Nabi sallam, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wajib kalian memberi nafkah dan sandang secukupnya kepada para istri. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum pria tentang hak ya yang harus dikasihkan kepada pasangannya, yaitu kepada istrinya, berupa makanan, berupa ya rezekinya, nafkahnya, dan berupa pakaiannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat perhatian terhadap hak kaum wanita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kata Nabi sallallahu asyfaqu fi haqqi dhaifain. Saya sangat Nabi sallallahu terhadap 2 hak orang yang lemah. Haqqul mar'ah wal yatim, yaitu haknya wanita yatim. Karena 2 orang ini adalah orang yang lemah. Wanita dia adalah orang yang lemah.
Kalau seandainya nafkahnya tidak dipenuhi, tidak diberikan, kemana wanita ini ya dia mencari nafkahnya? Karena dia tidak bisa. Pada umumnya wanita itu tidak bekerja. Pada umumnya wanita tidak pandai dia berusaha. Maka yang pandai mencari rezeki, yang pandai berusaha adalah kaum pria. Ya, walaupun pada zaman sekarang mungkin sebagian wanita lebih pandai daripada kaum pria. Tapi pada asalnya wanita itu tidak pandai dia mencari nafkah, tidak pandai dia mencari rezeki, dan itu bukan kewajibannya. Ketika seorang suami melalaikan, menterlantarkan hak seorang istri, maka sang wanita tersebut pun terlunta-lunta. Makanya Nabi SAW kata Nabi SAW, saya sangat kasihan. Nabi SAW menjadikan baiknya seorang laki-laki, tingginya kedudukan seorang laki-laki di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan dilihat baiknya dia dengan keluarganya. Maka sejauh mana laki-laki itu menempatkan wanita sebagaimana mestinya, sejauh itu pula lah kedudukan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki yang terbaik adalah yang menempatkan istrinya sebagaimana mestinya, memuliakannya, dan di antara bentuk memuliakan kepada istri adalah dengan memberikan nafkah, memberikan apa yang dia perlukan dalam kehidupan sehari-hari dia bersama suaminya. Dan adapun masalah memberi nafkah kepada istri dengan cara ma'ruf, ini sudah sering kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Taib. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i ithman ay yudayya man yaqut rawahu an-Nasa'i wa huwa inda Muslim bilafdhin ay yahbisa am yamliku qutahu. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, Rasulullah SAW pernah bersabda, cukuplah seseorang dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala. Dalam riwayat Muslim tercantum dengan lafaz menahan nafkah orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i ini adalah hadis yang hasan. Hadis yang hasan, dihasankan oleh para ulama. Hadis ini menjelaskan tentang dosa seorang suami mentelantarkan istrinya atau tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Kata Nabi SAW, kafa itu adalah ungkapan dia menunjukkan besarnya dosa tersebut. Kata Nabi SAW, kafa cukup sudah. Kalau seandainya dia tidak berbuat dosa, maknanya kalau seandainya dia tidak berbuat dosa kecuali tidak memberikan nafkah, mentelantarkan terhadap orang yang menjadi tanggung jawabnya, itu sudah cukup dosa besar bagi dia. Itu maknanya. Kafa, kata Nabi SAW, bil mar'i isman. Sudah cukup itu dosa yang luar biasa bagi orang tersebut kalau seandainya dia tidak berbuat dosa. Dia tidak memberikan nafkah saja, itu sudah cukup dosa yang besar. Apalagi ditambah dia melakukan dosa lain. Makanya kata para ulama, salah satu di antara dosa-dosa besar adalah tidak memberikan nafkah atau mentelantarkan hak-hak seorang istri atau yang menjadi tanggungan di bawahnya. Itu adalah salah satu dosa besar. Ya, salah satu dosa besar min kabairid dzunub. Ya. Kemudian para ulama mengatakan seorang wanita ya, kadang itu ditelantarkan oleh suaminya banyak sebabnya. Di antaranya pertama, suaminya sengaja tidak memberikan nafkah. Ini termasuk di dalam ya mentelantarkan ya menyia-nyiakan seorang yang berada di bawah tangan, yaitu tidak memberikan nafkah. Atau kata para ulama, dia lalai. Dia lalai bukan tidak sengaja memberikan nafkah, tapi orang ini lalai, tidak perhatian. Contoh misalnya, ya istrinya butuh sesuatu yang harus dinafkahi, tapi dia lupa. Ya, dia lalai, tidak mau tidak peduli. Ya. Tapi kalau dia diminta, dia mengasih. Tapi dia tidak peduli, ya tidak lalai. Ya. Kan ada suami demikian. Ya pokoknya lihat istrinya, anaknya masih hidup, ya kan papa. Ya, yang penting di rumah kenyang apa macam. Padahal ada hak-hak istrinya
tidak dia penuhi. Maka orang yang lalai itu termasuk juga di dalam hadis ini. Ya, ya misalnya anaknya ya butuh untuk dibayari uang SPP-nya. Ini bukan lantaran bisi pondok ada lah. Anaknya misalnya tidak dibayar SPP-nya. Misalnya satu contoh yang real, contoh yang nyata. Akhirnya anaknya tidak bisa sekolah ya gara-gara ayahnya tidak membayar. Padahal ayahnya ada. Tapi dia lalai. Uang ada tapi dia lalai. Ini termasuk orang yang menyia-nyiakan orang yang berada di bawahnya. Dan termasuk kata para ulama, bagian dari menyia-nyiakan adalah akibat dia bermusuhan. Dia bermusuhan, ya bertengkar sama istrinya, akhirnya pun dia menahan nafkah terhadap istrinya. Bahkan lebih ekstrim lagi, ya saking sariknya yang ada di dalam kulkas diangkuti sidin. Ya. Maka di kulkas tidak ada apa-apa. Ya. Maka ini adalah bagian dari juga menyia-nyiakan hak seorang istri. Ya. Kemudian di antara bagian juga menyia-nyiakan adalah seseorang menikah lagi. Menikah yang kedua, menikah yang ketiga, kemudian mengurangi nafkah yang pertama. Padahal ketika dia kurangi nafkah yang pertama, kada cukup. Akibat apa? Nafkahnya terbagi menjadi 2 dan 3. Ini berdosa. Dia nikah yang kedua, misalnya nikah yang ketiga, kemudian ya nafkah pertama dikurangi, sabar ikamlah misalnya macam-macam. Iya. Terkurangi nafkahnya, ya anaknya terkurangi nafkahnya, dan ini termasuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ayudayya aman yakut, menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggungannya. Maka ini termasuk, ya. Maka orang itu kalau dia mau nikah yang kedua, kemudian dia mengurangi nafkah, entah itu yang kedua dikurangi atau yang pertamanya dikurangi, maka ini termasuk di dalam hadis ini, dan ini tidak boleh ya. Atau dia menjadikan di satu rumah. Yang asalnya sang istri punya satu rumah dengan suaminya, kemudian digabung ke istri yang kedua dalam satu rumah, ini juga tidak boleh. Dan ini termasuk mengurangi nafkah seorang istri. Dan ini termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman ayudayya aman yaku. Ya cukup kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dosa melalaikan orang yang berada di bawah tanggungannya. Kemudian kata para ulama ada 3 macam ya, atau tiga macam seorang suami itu ya, bentuk dia melalaikan nafkahnya. Pertama ya, seorang suami itu dia melalaikan nafkah kepada istrinya, kemudian diminta hak oleh istrinya tidak dia penuhi. Contoh misalnya, uang belanja dikurangi. Yang seharusnya diberikan nafkah sehari itu 100.000, karena suaminya nikah lagi misalnya dikurangi menjadi 50.000, berbagi 2. Aku makannya lawan ikum kada setiap hari jadi di separuh misalnya. Ya, maka dikurangi nafkahnya dan tidak cukup. Pas dikurangi tidak cukup. Maka sang istri meminta haknya. Kasih saya haknya saya. Kemudian sang suami ya tidak mau mengasih hak, maka ini berdosa. Ya, ketika sang istri meminta, kemudian sang suami tidak mau memberikan hak sang istri tersebut, maka ini masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah seorang suami ya atau seorang istri dia diam, haknya tidak terpenuhi tapi dia diam, dia tidak meminta. Suami tahu hak istri ini kurang, tapi sang istri ini malu, dia minta sama suaminya ya. Atau dia nggak enakan minta sama suaminya, atau dia takut lihat suaminya penyarikan dan semacamnya. Iya, maka dia takut untuk meminta haknya, dia diam. Dia tidak meminta haknya kepada sang suaminya. Maka ini juga termasuk di dalam hadis ini. Kata suami, kada tahu Ustaz, dia butuh apa enggak. Asalnya kamu sebagai seorang suami harus memenuhi nafkahnya. Tahu enggak tahu, ya Anda harus mencari tahu. Ya bahwasanya itu adalah sebuah kelalaian dan itu adalah sebuah dosa. Maka kalau ketika sang istri itu walaupun sang istri itu diam, dia tidak meminta nafkahnya, maka termasuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketiga kata para ulama adalah seseorang istri dia ridha. Nafkahnya tidak diberikan nafkah. Ketika dia dinikahi oleh suaminya,
ya, kemudian suaminya mau menceraikannya misalnya. Kemudian dia kata, kalau pian berat menafkahi ulun gak ada apa-apa. Ya kada usah pian nafkahi ulun, gak ada masalah, ulun bisa aja hidup. Tapi jangan diceraikan, karena ulun cinta lawan pian misalnya. Ya, kada usah diceraikan. Istrinya yang meminta untuk tidak diberikan nafkah. Apakah berdosa seorang suami demikian? Ketika sang istri meminta untuk tidak diberikan nafkah. Maka kata para ulama, kalau seandainya itu permintaan sang istri berdasarkan keridhaannya dia, maka tidak berdosa. Maka tidak berdosa sang suami saat itu dia tidak memberikan nafkah. Tentunya ini berdasarkan keridhaan. Tapi kalau dia takut akibat diceraikan, takut kalau seandainya dia meminta nafkah nanti diceraikan, takut dia meminta nafkah misalnya suaminya bertindak kurang baik sama dia, maka ini tetap dia berdosa. Karena sang istri tersebut dia menjatuhkan haknya karena terpaksa. Tapi karena berdasarkan keridhaan, keinginan dia, atau dia adalah seorang wanita yang kaya, istrinya kaya, ya dia katakan, kada perlu pian nafkahi ulun yang nafkahi pian misalnya. Ya, dia adalah wanita yang kaya. Dia minta dijatuhkan nafkahnya, enggak ada masalah. Maka kalau itu berdasarkan keridhaannya, maka sang suami di sini tidak termasuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman ayudayya man yakun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, cukuplah ya dikatakan orang berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang berada di tangan di bawahnya. Maka tidak termasuk di dalam hadis ini. Wallahu taala a'lam. Baik. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu yarfa'uhu fil hamil al-mutawaffa anha zawjuha qal la nafaqata laha akhrajal Baihaqi wa rijalu thiqat lakin qala al-mahfuz waqfuhu. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang marfu tentang wanita hamil yang ditinggal mati suaminya. Beliau bersabda, tidak ada kewajiban nafkah untuk wanita itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan perawi-perawi yang thiqah. Tetapi yang kuat adalah mauquf terhadap Jabir. Yang kuat, ya, kata Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini mauquf, perkataan Jabir, bukan perkataan Nabi SAW. Pertama, hadis ini secara marfu itu sampai kepada Nabi, ya, bahwasanya hadis ini lemah. Kenapa lemah? Karena dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abu Zubair Al-Makki. Abu Zubair Al-Makki ini adalah seorang rawi yang mudallis ketika dia meriwayatkan hadis ini dengan an-anah, dengan riwayat an semacam itu. Maka hadis ini dinilai oleh para ulama lemah. Dan juga selain itu hadis ini bertentangan bahwasanya ada rawi-rawi yang lain yang meriwayatkan hadis ini, mereka menisbatkan hadis ini kepada Jabir yang berkata, bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang benar ini adalah perkataan Jabir. Kemudian Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, kata beliau, wasabata nafyun nafaqati fi hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha kama taqaddam rawi Muslim. Tetapi kata Ibnu Hajar, telah tetap ya peniadaan nafkah, peniadaan memberikan nafkah kepada wanita yang hamil, ya, kemudian meninggal suaminya, terdapat pada hadis Fatimah binti Qais yang telah berlalu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini, ya, walaupun dia perkataan Jabir bukan perkataan Nabi, tapi maknanya benar. Hadis ini menjelaskan tentang wanita yang hamil kemudian suaminya meninggal, apakah dia diberikan nafkah? Gimana maksudnya Ustaz? Diberikan nafkah, kan suaminya sudah meninggal. Gimana cara memberikan nafkah? Gini, ada seorang wanita hamil, kemudian suaminya meninggal. Suaminya meninggalkan warisan. Misalnya warisannya 100 juta. Dia meninggalkan warisan 100 juta. Kalau kita katakan wanita yang hamil ini dia dapat nafkah sampai dia melahirkan, maka dia boleh mengambil dari uang warisan itu sebagai nafkahnya dia.
Contoh misalnya uangnya warisannya 100 juta. Nafkah dia setiap bulan misalnya 3 juta. Maka dia ngambil selama 5 bulan sampai dia melahirkan. Maka menjadi 15 juta. Maka sisanya berapa? 85 juta. Maka 85 juta inilah nanti dibagikan kepada ahli waris. Ini bagi orang yang mengatakan bahwasanya wanita hamil yang meninggal suaminya tetap diberikan nafkah. Tetapi yang rajih adalah sebagaimana dikatakan oleh Jabir, tidak ada nafkah bagi wanita yang hamil, ya. Tidak ada nafkah bagi wanita yang hamil. Maka kata para ulama, ya, pendapat yang rajih kalau para ulama, ya, dan ini pendapat yang paling kuat, bahwasanya tidak ada nafkah daripada wanita hamil. Terus bagaimana dengan ayat di dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kata Allah, liyunfiq du sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquh falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Kemudian juga di dalam ayat yang lain, ya, di dalam surah Al-Baqarah juga Allah berfirman, kata Allah, walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mataan ilal haul ghairu ikhraj. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah dia berwasiat untuk istrinya, yaitu diberikan nafkah hingga setahun lamanya. Ayat ini mengatakan bahwasanya suami yang meninggal, ya, kemudian berwasiat agar istri itu diberikan nafkah setahun selama setahun. Bagaimana dengan ayat ini? Padahal para ulama mengatakan tidak ada nafkah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwasanya ayat ini, kata beliau, dihapus hukumnya dengan ayatul miras, dengan ayat warisan. Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa bahwasanya wanita atau istri yang ditinggal mati oleh suaminya, dia mendapatkan warisan. Kalau dia punya anak, dia dapatkan 1/8 dari harta suaminya. Kalau dia nggak punya anak, dia mendapatkan 1/4 dari harta suaminya. Kata Ibnu Abbas, ayat ini terhapus hukumnya dengan ayat warisan di dalam surah An-Nisa. Berdasarkan ini, para ulama mengatakan seorang wanita yang hamil kemudian meninggal suaminya, tidak ada nafkah padanya. Tidak ada nafkah. Kenapa? Karena dia dapat warisan. Warisan itu sebagai ganti dari nafkahnya. Maka karena dia dapat warisan, maka dia tidak mendapatkan nafkah. Maka ulama sepakat, nafkah tidak dikasihkan. Bagaimana dengan tempat tinggal? Bagaimana dengan tempat tinggal bagi wanita yang hamil suaminya mati? Apakah ada nafkah tempat tinggal? Kata para ulama juga demikian. Tempat tinggal pun juga dia tidak berhak. Maka itu adalah haknya warisan. Haknya warisan. Oleh karenanya, kalau seandainya misalnya ini ada rumah warisan seorang suami untuk yang ditinggalkan, di situ ada anak, istri, ya, misalnya saudara, ya. Kebetulan si suami ini nggak punya anak laki-laki, ya, punyanya anak perempuan, sehingga banyak yang masuk, ya. Maka itu kalau orang punya anak laki-laki, itu semuanya terhalang oleh anak laki-laki. Ini hebatnya anak laki-laki bisa menghalangi yang lain. Tapi kalau punya anak perempuan, itu banyak bisa masuk dalam warisan. Ya, bisa masuk nanti saudaranya suami, ya, semacam itu, atau saudarinya suami, ya. Maka banyak bisa masuk dalam warisan. Tapi kalau anak laki-laki sudah. Kalau ada anak laki-laki, yang lain terkipai berataan. Ya. Yang ada adalah ayah dan ibu oleh pihak yang meninggal. Adapun yang lain tidak berhak. Maka bisa jadi orang itu meninggal, kemudian atau dia tidak memiliki anak, memiliki istri. Kemudian dia memiliki saudara yang banyak. Terus rumah yang ditinggalkan oleh suami, apakah itu hak istri? Tidak. Itu menjadi warisan. Kalau ahli waris sepakat untuk dijual, tidak boleh sang istri menahan untuk tidak dijual. Walaupun dia hamil. Kenapa? Kata para ulama, karena kalau kita kasih istri itu rumah,
Kalau kita kasih dia haknya sebagai rumah dan semisalnya, maka ini dia bertambah warisannya. Ya bertambah dia bagiannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagian para wanita dan para istri. Oleh karena itu kata para ulama termasuk dalam hal ini jika seandainya rumah ya itu ditinggalkan menjadi warisan, maka tidak ada hak wanita hamil. Tidak ada hak wanita hamil di sana. Mungkin kita bertanya, kasihannya Ustadz, kalau kasihan antum relakan rumah itu untuknya. Iya. Kalau antum kasihan, ya maka antum izinkan dia meninggali rumah tersebut. Maka ahli waris. Kalau harus dia memberikan izin. Kalau diizinkan oleh ahli waris tidak ada masalah dia tinggal. Tapi kalau tidak diizinkan, maka tidak boleh dia tinggal. Ya, ini adalah kesepakatan ahli waris. Kemudian ini kalau seandainya wanita itu meninggal suami dia hamil. Bagaimana kalau seandainya wanita itu hamil tapi ditalak? Suami tidak meninggal. Wanitanya hamil kemudian ditalak oleh suaminya. Dan iddahnya sudah selesai. Iddah wanita ini sudah selesai. Tetapi dia hamil mengandung anak suaminya yang terdahulu. Bagaimana hukumnya? Apakah ada nafkah ataukah tidak? Para ulama sepakat ya, dan dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah perkataan yang sangat indah. Kata Ibnu Qudamah, "Anna ar-rajul idza talaqa imra'atuhu talaqan ba'inan, fa imma yakuna salasan aw bi khul'in aw banat bi faskhin wa kanat hamilan falahan nafaqah wa suqna bi ijma'i ahli al-ilm." Kata Ibnu Qudamah, jika seorang laki-laki mentalak istrinya, talak bain. Talak bain itu talak yang kada kau lagi kembali. Baik itu talak yang 3 ataukah dengan cara khulu. Ya, wanita kalau minta khulu suaminya kada bisa kembali. Atau ya dengan cara fasakh. Maka dan wanita itu hamil kata beliau, sedang hamil. Maka bagi wanita itu nafkah dan sakan tempat tinggal berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Maka jika wanita itu ditalak 3 atau ditalak yang sudah tidak mungkin kembali lagi, pada asalnya dia tidak mendapatkan tempat tinggal, tidak mendapatkan nafkah. Tapi ketika sang istri itu hamil dan ditalak dia talak 3 atau talak yang tidak mungkin kembali atau habis masa iddahnya, maka kata para ulama, apakah ada nafkah? Ada nafkah di sana. Siapa yang diberikan nafkah ini? Yang diberikan nafkah ini adalah untuk anak-anaknya. Apa nafkah di sini? Pertama, nafkah yang diberikan di sini adalah nafkah untuk ya biaya kelahiran atau biaya pengobatan, periksa ke dokter dan semisalnya. Itu wajib diberikan oleh suami walaupun itu bukan istrinya. Kemudian juga tempat tinggal. Walaupun itu dia bukan istrinya, sudah ditalak 3 atau sudah habis masa iddahnya, ya, tetapi dia hamil mengandung anak laki-laki tersebut, wajib dia memberikan nafkah dalam bentuk tempat tinggal. Kenapa? Karena dia mengandung anak Anda dan wajib Anda memberikan nafkah kepada anak Anda tersebut. Karena dia terkaitan dengan ibunya. Maka entah itu Anda sewakan rumah, entah itu Anda pinjami rumah, maka harus disediakan tempat tinggal. Kemudian termasuk juga adalah makan dan minum sang ibu tersebut. Karena kalau ibunya makan nasi, makan tempe aja, kadang ada vitaminnya bisa jadi berbahaya bagi anak tersebut. Dan ini bagian nafkah, maka harus dipenuhi ya nafkahnya. Aku minta 5 sehat sempurna, harus penuhi. Ya. Maka dipenuhi. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan anak yang dikandungnya. Maka harus dia penuhi nafkah dalam bentuk makanan dan minuman. Dan ketika anak itu lahir, maka juga seorang ayah ya itu juga harus dia menanggung. Pertama biaya persalinan, kemudian dia juga menanggung ya biaya pengobatan. Kalau anak-anak itu butuh obat dan semacam, dia harus menanggung. Kemudian juga dia menanggung ya tentang masalah biaya menyusui anak. Gimana maksudnya? Contoh, kalau seandainya istrinya ini ulun kada hendak menyusui anak pian.
Kata anak-anaknya lahir, kemudian dia nggak ada anak menyusui anak pian. Pian cari aja tukang susu yang lain yang menyusui. Taib. Suaminya harus mencarikan apa? Yang menyusui. Entah dia membelikan susu formula atau mencarikan ibu yang menyusui anak ini. Taib, kalau istrinya, mantan istrinya dulu meminta, ulun hokannya menyusui, yang penting pian gaji ulun misalnya. Istrinya meminta gaji dari biaya menyusui anak ini. Ya, dia pada asalnya nggak mau. Kemudian dia minta untuk digaji karena dia menyusui anak ini. Apakah wajib sang suami memberikan gaji? Iya. Dengan gaji misal, dengan gaji yang sama, berapa biasanya digaji orang menyusui ya, bayi semacam ini. Maka harus suaminya mengeluarkan nafkah tersebut. Mau kada mau di dalam syariat Islam. Ya, walaupun ya dengan sengaja dilakukan oleh sang istri. Ya, maka wajib diberikan nafkah. Adapun istri itu berdosa itu urusan lain. Dia berdosa dengan anaknya tidak memberikan susu itu urusan lain, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala berdosa. Tapi urusan Anda dengan anak Anda harus memenuhi nafkahnya. Adapun istri itu urusan lain, dia berdosa ya, dia tidak memberikan nafkah kepada anaknya karena dia sebagai seorang ibu tidak menyusui, ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita membahas dari sisi seorang suami. Maka seorang suami dia harus memenuhi nafkah tersebut. Kemudian juga ya termasuk ya di dalam hal ini para ulama menjelaskan juga termasuk dalam hal ini ya ketika dalam mengharagu anak. Misalnya sang suami berpesan lawan istrinya, mantan istrinya, tolong haragu anak itu baik-baik. Jadi istrinya enggak ada hendak maharagu, pian aja maharagu. Kenapa? Ulun enggak ada bisi duit. Maharagu ini banyak pengeluaran, anak pian ini banyak makan dan seterusnya. Maka banyak pengeluaran. Pian aja ulun enggak ada bisi apa-apa. Kada bisi duit, kada bisi napa-napa, maka pian aja maharagu. Kata suami tidak, antum anti aja yang maharagu. Kemudian aku penuhi biaya kebutuhannya dia. Taib. Kalau begitu kata istrinya, ulun juga minta upah dong maharagu anak pian. Istrinya minta upah biaya maharagu, bukan biaya kebutuhan, tapi biaya untuk maharagu. Karena pada asalnya dia diharagu oleh orang lain, pembantu. Dan ulun minta gaji seperti gaji pembantu. Pian berapa menggaji pembantu? 3 juta gaji ulun demikian. Apakah boleh demikian seorang istri meminta demikian? Kata para ulama khilaf dalam masalah ini. Tapi yang rajih, seorang suami harus memenuhi demikian. Karena itu adalah bagian hak dari seorang anak diharagu, dipelihara. Maka seorang suami juga harus dia mengeluarkan demikian. Ini ulun berarti diperasnya setelah kenapa diceraikan istrinya? Ya. Maka ya ini urusan lain. Antara istri itu dengan Allah, ya dengan anaknya itu urusan dia. Tetapi Anda sebagai seorang suami itu harus memenuhi kebutuhan sang anak tersebut. Karena itu bagian nafkah seorang anak yang wajib dipenuhi ya oleh seorang suami. Ya. Kemudian, ya, para ulama ya jika seandainya wanita tersebut ya tidak hamil, kemudian dia ditalak 3 otomatis tidak ada nafkah walaupun iddahnya belum selesai. Maka kalau sudah ditalak 3 pada asalnya wanita itu tidak ada nafkahnya walaupun iddahnya belum selesai. Tapi khusus dalam kondisi hamil maka dia mendapatkan nafkah karena keterkaitan dia dengan anaknya. Taib. Kita ambil satu hadis lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla wa yabda'u ahadukum biman ya'ul taqulu al-mar'ah at'imni aw talliqni rawahu Darqutni wa isnaduhu hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan hendaklah perbuatan baik salah seorang dari kalian itu diprioritaskan untuk orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Seorang wanita berkata, berilah aku kebutuhan pangan, jika tidak maka ceraikanlah saja aku. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Darqutni
dengan sanad yang hasan. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya hadis ini, ya, penggalan pertamanya al-yadul ulya khairum minal yadi sufla wa yabda'u ahadukum biman ya'ul, ini perkataan Nabi. Perkataan bahwasanya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, dan hendaklah perbuatan baik salah seorang dari kalian diprioritaskan untuk orang yang berada di bertanggung jawabnya. Ini hadis Nabi. Ini hadis Nabi. Kemudian kalimat setelahnya, taqulul mar'ah, wanita berkata, at'imni au talliqni, ya, berikan aku kebutuhan pangan, jika tidak ceraikan aku. Ini adalah perkataan Abu Hurairah, bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang berkata adalah Abu Hurairah, bukan Nabi SAW. Karena kadang-kadang di dalam satu hadis itu bisa jadi ada perkataan Nabi, kemudian ada perkataan sahabat untuk menafsirkan hadis tersebut. Maka ini disebut dengan mudraj. Mudraj itu adalah salah satu jenis hadis lemah sebetulnya. Tetapi dia terkadang tidak melemahkan hadis kalau dalam bentuk penafsiran. Dalam bentuk menafsirkan hadis. Taib. Maka ya hadis ini potongan pertamanya bagian dari perkataan Nabi, potongan terakhirnya merupakan perkataan Abi Hurairah. Di sini Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis ini, ya, ingin menjelaskan tentang masalah kalau seandainya sang suami tidak bisa memberikan nafkah lagi. Tidak bisa memberikan nafkah. Dan ini sebetulnya sudah kita jelaskan. Kita pernah menjelaskan, sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Keadaan suami itu ada beberapa macam. Ketika dia menikah, sang istri tidak tahu sang suami ini tidak mampu. Dia tidak tahu sang suami ini tidak mampu. Dia menampakkan kayak seperti orang kaya, datang pakai mobil, sekalinya menyewa. Iya. Kemudian pakai yang baju-baju mahal, sekalinya juga pinjam misalnya. Dia nggak tahu keadaan suaminya seperti apa aslinya. Kemudian setelah menikah tidak bisa memberikan nafkah. Maka kalau sang istri tidak tahu keadaan sang suami dari awal dan suami tidak bisa memberikan nafkah, berhak seorang istri meminta cerai. Berhak seorang istri meminta cerai. Keadaan yang kedua adalah keadaan seorang istri tahu keadaan suaminya fakir. Tahu keadaan suaminya kada bisi gawian, tapi inya hokon menikah. Inya hokon menikah dengan suami tersebut. Pas kawin, kada sanggup lagi lawan laki. Kada memberi nafkah, kada sanggup lagi. Apakah berhak dia meminta cerai? Tidak boleh. Ya, kalau dia alasannya tidak sanggup memberikan nafkah, karena dia tahu sebelum menikah sang suami ini tidak bisa memberikan nafkah, dia tahu dari awal. Kemudian dia menikah. Maka kata para ulama, asalnya dia ini tahu. Kalau dia tahu dari awal suami tidak bisa memberikan nafkah, maka dalam syariat ketika dia meminta cerai demikian, maka itu ada sesuatu yang tidak terpuji. Sesuatu yang tidak terpuji, walaupun nanti mungkin hakim memutuskan jatuh cerai, tapi itu adalah perbuatan yang keliru. Kemudian yang ketiga adalah seorang laki-laki menikahi sang istri dan dia dalam kondisi bisa dulu menafkahi istrinya. Hidup berumah tangga, dia bisa menafkahi istrinya. Kemudian datang pandemi, ekonomi susah, kada kawa berjualan, ya. Apa-apa takut orang berjualan, tidak ada pemasukan, akhirnya perekonomiannya drop, ya, sangat tidak ada pemasukan, akhirnya dia nggak bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Ketika sang suami tidak bisa memberikan nafkah kepada sang istri, apakah boleh sang istri itu minta cerai di saat tersebut? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena itu bukan kehendaknya dia. Bukan karena dia dulu mampu, kaya, tetapi dia dapat musibah. Maka tidak benar seorang istri meminta cerai. Maka dia harus bersabar dalam kondisi demikian. Ya, maka kondisi kapan sang istri boleh meminta cerai adalah kondisi yang pertama. Ya, kondisi yang pertama, dia tidak tahu sang suami ini ternyata kada bisa memberi nafkah. Kalau dari awal dia tahu sang suami ini sudah kada bisa memberi nafkah dan dia lanjut ya menikah, ya, maka kalau sebab perceraian cuma sekedar itu saja, maka ini adalah ya tidak dianjurkan dalam syariat dia meminta cerai. Ya, karena bukan sebab-sebab
syar'i meminta cerai. Tapi kalau karena lantaran bakhil, tidak mau memberi nafkah, boleh dia meminta cerai. Dan ini tujuan Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis ini ya, tentang wanita bolehnya meminta khulu kalau seandainya kondisi yang saya jelaskan tadi. Wallahu taala alam. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan. Ya. Iya, kalau seandainya Anda membeli sesuatu, membeli rumah atau membeli mobil ya, bukan kebutuhan pokok, kemudian mengurangi nafkah istri, maka berdosa. Ya, mengurangi nafkah istrinya dikurangi ya, kecuali istrinya ridho. Misalnya pian nukar mobil, mohon maaf dek lah ya, bahari aku bari ikam sehari 200.000, wah ini 100.000 aja mengkredit mobil soalnya. Kada apa-apa, yang penting ulun dibawa di mobilnya, kada masalah. Kalau istrinya apa? Ridho, tidak ada masalah. Ya istrinya ridho ya. Kada apa, yang penting kita naik mobil kemana-mana. Walaupun makan nasi, kada apa, yang penting bisi mobil misalnya. Maka tidak ada masalah kalau istrinya ridho. Tapi kalau istrinya tidak ridho, kada mau ulun, maka tidak boleh, harus dipenuhi. Maka jangan sampai kita membeli sesuatu yang sifatnya bukan pokok, mengurangi nafkah istri. Wajib kita memenuhi nafkah istri tersebut. Wallahu taala alam. Baik. Ada lagi yang lain? Baik. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Misalnya seorang suami mengasih uang 1 juta. Ini sampai tanggal 15 ya. Kada boleh sebelum tanggal itu habis uangnya misalnya. Boleh tidak sang suami? Ya boleh saja kalau sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dia mengasih uang sedemikian sesuai dengan kebutuhannya sampai tanggal 15, boleh dia bersyarat. Artinya kalau sang istri menghabiskan sebelumnya, maka tidak ada kewajiban suami di sini. Karena dia sudah memenuhi nafkah itu sampai tanggal tersebut. Tapi kalau seandainya kurang, ini duit 1 juta sampai tanggal 15, sekalinya 2 bulan, 15 berikutnya misalnya. Lama ya, dan tidak terpenuhi nafkahnya, maka berhak sang istri meminta. Tapi kalau sudah dipatok sekian dan itu sesuai dengan kebutuhannya, maka boleh sang suami. Setelah itu sang istri minta, pian kada mengasih, kada apa-apa. Sang istri, aku minta kurang duitnya, maka sudah dibari semalam misalnya. Sudah dikasih semalam, habis ya. Kira pian hendak membari pulang misalnya. Ya, maka ini kada main, rayuan-rayuan ini kada main dia suaminya. Maka berhak suami, ya itu dia, di situ dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia sudah memenuhi hak sang istri tersebut. Tapi hak istri tersebut tidak bisa memanage uangnya. Kalau istrinya sudah tahu tidak bisa memanage, maka jangan dibari seitu. Maka bari per hari ya, atau kita yang bertukar. Ya bertukar ke pasar, ditukarkan apa keperluannya, ditukarkan semacam itu. Ini hendak mesan pupur dingin, pian yang mesankan misalnya. Atau dia mesan apa, kita yang bertukar. Kalau seandainya istri tersebut tidak bisa memanage, lebih baik istri kada bisa memanage, itu lebih banyak pemasukan bagi suami. Ya, suami kalau istri nggak bisa memanage, suami yang memanage itu lebih untung suaminya. Taib. Yang kedua, masalah adalah masalah kalau seandainya membari istri itu dikumpulkan dulu duitnya. Kalau kada terkumpul, misalnya kedikitan 200.000 misalnya, terkumpul 200.000 baru dikasihkan. Ya tidak ada masalah kalau seandainya sebelum dikasihkan itu sudah dikasihkan sebelumnya. Kalau misalnya sebelumnya itu belum dikasihkan, dia makan apa, masak apa. Tapi kalau sudah dikasihkan sebelumnya nih 200.000, nanti kalau terkumpul lagi aku kasihkan 200.000 yang ada, maka nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah selama yang sebelumnya dia ada dikasihkan sesuatu yang bisa dimasak, maka tidak mengapa. Intinya seorang suami ketika diluaskan rezeki, maka dia meluaskan nafkah kepada istrinya. Ketika sang suami itu agak sempit rezekinya, maka hendaknya sang istri bersabar.
ketika sang suami itu memberikan seadanya. Maka di sini juga dituntut oleh wanita itu, pertama dia bersabar, ketika sang suami itu usahanya agak turun, maka dia bersabar. Suaminya agak kurang memberi daripada seperti biasanya, maka dia bersabar. Tapi ketika sang suami diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, maka jangan juga sang suami bakhil. Maka dia luaskan juga nafkah kepada istri, dan itu bentuk dari pahala, bentuk kita bersedekah, ya. Dan ingat Nabi SAW pernah mengatakan, mana qasad sadaqatun min mal. Tidak pernah ya berkurang harta yang disedekahkan, ya. Anda ketika memberikan nafkah berarti Anda bersedekah kepada istri Anda, ya. Dan ini menjadikan harta Anda berkah. Makanya orang yang subhanallah dia punya seadanya tapi dia luaskan rezekinya kepada istrinya, malah Allah luaskan rezekinya. Tapi orang yang ketujuh menahan duit ya macam ya banyu pun ditahan sidin kada jatuh ya, kada titik ya. Ya luar biasa anunya ya. Maka itu bisa jadi Allah sempitkan rezekinya. Maka bisa jadi Allah luaskan rezeki Anda akibat Anda meluaskan nafkah Anda kepada istri Anda, kepada anak Anda. Wallahu taala alam. Taib. Salat istikharah, Ustaz, salat istikharah itu apakah harus sekali harus harus tertentu setelah apakah ada surah tertentu setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua? Beliau menanyakan apakah ada surah tertentu ketika salat istikharah. Maka salat istikharah tidak ada surah tertentu dibaca setelah Al-Fatihah, maka baca aja surah yang mudah bagi kita. Ya, kemudian salat istikharah itu kalau seandainya datang kemantapan di dalam hati Anda, maka itulah. Karena istikharah itu adalah orang bimbang dari dua pilihan. Kalau pian kada bimbang, jelas pilihan pertama yang bagus, opsi yang kedua adalah opsi yang kada bagus, kada perlu istikharah. Istikharah ini karena pian bimbang di atas dua pilihan. Kalau pian kada bimbang, kada perlu istikharah. Dan istikharah itu kadang-kadang tidak hanya sekali. Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Kalau tidak ada kemantapan, sholat istikharah. Kayaknya masih belum ada kemantapan dalam hati. Sholat lagi. Ya sholat lagi. 2-3 kali sampai ada kemantapan di dalam hati kita. Dan orang beristikharah itu tidak pernah salah. Perkataan sebagian ahlul hikmah, mereka mengatakan, la khaba man istashar. Tidak pernah rugi orang yang bermusyawarah, wala khaba man istakhar. Dan tidak pernah rugi pula orang yang beristikharah. Maka orang yang bermusyawarah dan orang yang beristikharah itu tidak akan pernah rugi, dia tidak akan pernah salah dalam mengambil keputusan. Wallahu taala alam. Taib, ada yang lain? Taib. Enggak ada. Taib, udah. Iya. Pertama ya. Ya. Apa namanya? Ya harus dibedakan ya. Sesuatu ketika kita menyogok sesuatu untuk mengambil hak kita, itu diperbolehkan kalau betul-betul itu adalah hak kita. Tetapi permasalahannya kadang-kadang kita itu tidak tahu itu hak kita kah atau kadakah. Karena kadang-kadang orang bilang itu antum sebetulnya lulus, jaga antum kada menyogok, kada lulus antum. Dan kenyataannya kita tidak bisa memastikan itu adalah hak kita ataukah bukan. Ya. Maka kalau kita tidak bisa memastikan, ya kita tidak tahu ya bisa jadi orang itu tidak karena ini kolel aja usah aja nih, misalnya. Dia mengambil yang lain. Maka kalau seandainya kita tidak bisa memastikan hak kita, maka tidak boleh kita menyogok. Tapi kalau seandainya ya apalagi di suatu negara sistemnya bagus misalnya, di negara tersebut bagus sistemnya, ya ibarat ember itu masih ditambal, pecah masih bisa ditambal,
Maka bagus sistem anunya, kemudian kita mengatakan tidak disogok, Anda tidak diterima, maka nggak boleh nyogok. Iya. Karena dia tidak tahu apakah dia orang yang paling berhak ataukah tidak. Atau dia berasa kayaknya jawaban aku bujur berataan. Ya jawaban aku bujur berataan kayaknya 100 nggak ada salah. Kenapa aku diterima? Akhirnya dia menyogok. Karena perasaan dia benar semua, maka ini tidak benar. Kenapa? Karena Anda tidak bisa memastikan. Apalagi misalnya sistem di negaranya itu bagus, ya, cara penerimaannya bagus. Tapi kalau seandainya emang sistemnya demikian, ibarat ember itu ember pecah, kadang kau ditambal, ya ember pecah harus dia disogok, dia walaupun mengambil haknya, dia harus disogok. Maka kata para ulama, kalau mengambil haknya dia, maka boleh dia menyogok. Tetapi di dalam melamar pekerjaan ini bukan mengambil hak. Anda melamar pekerjaan itu bukan hak Anda. Itu bukan mengambil hak. Anda sekarang melamar di suatu instansi. Kemudian saya tidak diterima. Ulun mengambil hak ulun sogok. Bukan hak Anda. Karena Anda nggak punya hak di sana untuk apa? Diterima apa tidak. Sehingga tidak boleh menyogok. Contoh mengambil hak boleh disogok adalah contoh ketika Anda misalnya mengurus IMB bangunan. Misal, ngurus kada keluar apa IMB-nya, atau mengurus sertifikat tanah misalnya. Tidak keluar sertifikat tanahnya kecuali dengan menyogok. Sudah dipenuhi syarat-syaratnya, dipenuhi, kada sing keluaran 10 tahun terpajang. Iya. Mana sertifikatnya masih antri Pak? Ya, sudah 10 tahun. Ya, sudah putih kepala sidin mengurus. Iya. Maka harus disogok misalnya, dan dia sudah memenuhi. Maka di sini boleh dia menyogok karena mengambil haknya. Adapun mengambil hak di tempat kita melamar sesuatu, kemudian kita sogok, aku mengambil hakku, aku katanya juara 1, jaga kada menyogok, saya terlempar. Ini bukan mengambil hak. Di sini Anda bukan mengambil hak. Karena haknya mereka untuk menolak Anda. Haknya mereka juga untuk tidak menerima Anda. Maka ini jadi contohnya biasanya kurang tepat, kadang-kadang orang mengambil hak, misalnya hak honor bekerja di suatu tempat. Maka di sini dia tidak mengambil haknya sebetulnya. Walaupun di atas kertas dia menang, di atas kertas dia jawabannya bagus, tapi di sini tetap dia tidak boleh, kondisi ini tidak boleh menyogok karena di sini tidak ada haknya yang diambil. Tidak ada haknya di sini yang diambil. Ya, karena dia melamar pekerjaan, dan orang melamar bisa ditolak, bisa diterima walaupun sistemnya mungkin tadi tidak bagus, ya. Tapi di sini tidak ada istilah dia mengambil hak. Tapi kalau tadi yang saya contohkan mengurus tanah atau mengurus rumah atau ada izin tentang sesuatu sudah dia penuhi semuanya, ternyata tidak keluar, dia harus menyogok. Walaupun secara online tetap harus ada sogok. Kalau kada online kan misalnya, maka nggak apa-apa dia menyogok karena itu mengambil haknya. Wallahu taala a'lam. Ini yang terjadi saya kenal di Banjar ini. Pertama suaminya mencari nafkah, setelah bertahun-tahun ternyata tidak sesuai harapan. Karena anaknya pada kuliah ke Jawa, pakai kedokteran mahal, jadi istrinya katanya dia ngambil alih mencari nafkah. Ternyata memang luar biasa, tetangga kami luar biasa, bahkan sampai mobil Pajero sampai. Cuma yang jadi masalah, jadi disuruh suaminya duduk aja nanti atau mendampingi, cuma dia yang mencari nafkah. Cuma jadi masalah dia sering ke safar itu, kalau misalnya tidak ada sopirnya yang bawa mobil box itu dibawa sendiri, jadi masalahnya safar sendirian. Wanita ini? Iya, istrinya ini. Tapi memang tidak ada masalah memang. Artinya tidak ada berita-berita yang miring, tapi memang cuma itu yang jadi masalah secara syariat. Jadi anak-anaknya itu terpenuhi semuanya, bahkan kebutuhan suaminya semua, bahkan berlebihan. Apa dibenarkan seperti ini? Iya. Pertama, tentu ya kalau seandainya sang istri yang rela mengorbankan, dia yang mencari nafkah, ya, bukan suaminya dan istri ridha, ya tidak ada masalah. Ya, enggak masalah. Tetapi namanya pria juga harus dia punya sifat izzah, ya. Jadi karena ada sebagian pria itu tidak mempunyai sifat izzah itu sifat mulia, sifat sebagai seorang pria.
yang melindungi, yang memberikan nafkah. Ada sebagian pria itu ketujuhnya apa? Pesantai, pengoler, kadang mau begawi, ya istri yang menggawikan. Ini sebetulnya sifat yang tercela, sifat pemalas semacam ini sifat yang tercela. Karena laki-laki itu emang dituntut dia melindungi wanita. Di atas bentuk pelindungannya adalah memberikan nafkah. Nah, kalau seandainya sang istri ridha, dia mencari nafkah, kemudian ternyata dengan istri terjun, dia masya Allah usahanya maju, meningkat, ya, bahkan mengalahkan suaminya, maka tidak ada masalah sebetulnya. Tetapi ya perlu diperhatikan batasan-batasan. Di antaranya adalah ketika safar, maka tidak boleh dia safar sendirian, maka suaminya harus menemani. Ya, tidak boleh sang istri itu safar sendirian walaupun tujuannya bisnis. Walaupun tujuannya usaha, maka tidak boleh. Dia harus beserta mahramnya. Kemudian juga berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka harus ada batasan-batasan tertentu. Kalau bisa, kalau seandainya sang istri kerja, sang suami yang tidak kerja, maka kalau ada kliennya adalah laki-laki, maka sang suami yang berhubungan dengan sang suami menghubungkan dengan istri semacam itu. Karena masa-masa fitnah semacam ini luar biasa ya pada zaman sekarang ini. Fitnah itu di mana-mana ya, apalagi wanita itu bisnis kemudian kaya, itu pasti banyaklah orang-orang itu mengincar tentang wanita tersebut ya, karena diincar oleh laki-laki ya. Walaupun dan wanita itu lemah, dia terfitnah. Ya, karena wanita itu terfitnah dengan siapa? Dengan laki-laki apa? Dengan laki-laki humoris. Ya, wanita itu terfitnah dia dengan suara laki-laki, suka bercanda. Laki-laki suka yang humoris, karena wanita itu senang dia dengan laki-laki yang humoris. Kenapa? Karena dia merasa dinaungi. Ya, makanya ya siapa aja pasti ibu-ibu ummahat itu kalau ada laki-lakinya bercanda, humoris, itu pasti disenangi. Karena tabiat wanita itu dia menganggap laki-laki yang bercanda itu adalah laki-laki penyayang. Dan wanita itu senang disayang. Ya, maka ya apalagi dia bertemu dengan kliennya semacam itu ya, kliennya humoris apa macam itu, bahaya, fitnah. Ya, fitnah bagi seorang wanita. Maka sang suami itu yang ambil alih, dia yang berhadapan dengan klien kalau akan bisnis sang istri tersebut. Wallahu taala a'lam. Baik. Mengambil hak. Pihak ketiga itu dia menyuap? Enggak. Enggak ada masalah. Kalau kita menyuruh pihak ketiga, dia yang mengurus misalnya apa macam perizinan, enggak ada masalah. Karena dia punya link misalnya dengan lembaga tersebut, instansi tersebut, maka tidak mengapa. Nah, kecuali kita tahu pihak ketiga ini kalau pasti dia menyogok misalnya, menyuap, maka kita tidak boleh tolong menolong dalam kejelekan. Kecuali dalam kondisi kita mengambil hak tadi ya. Maka ya itu banyak ya, orang kadang-kadang tuh mengambil hak itu masalah tender, kadang-kadang itu juga banyak masalah tender di pemerintahan. Kemudian tender pin kada jalan, kalau pin kada sogok, kada dibari orang yang misalnya yang menghubungkan apa macam, maka itu juga tidak boleh sebetulnya ya. Tidak boleh. Ulun paling murah, tendernya saya paling murah ya, tapi saya tidak diterima. Padahal saya yang paling bagus orangnya, ya paling bagus kerjanya, tendernya paling murah, paling bagus ya, dan saya sebetulnya yang paling berhak. Tapi karena saya tidak menyogok, saya tidak diterima. Maka harus saya sogok ini, agar saya mengambil hak saya. Maka ini bukan mengambil hak di sini. Dia bukan mengambil hak, maka tidak boleh dia menyogok dalam kondisi demikian. Walaupun secara di atas kertas dia lebih murah, lebih bagus kerjanya, maka tidak boleh dia menyogok. Ya, maka seseorang tidak diperkenankan dalam kondisi itu menyogok. Bukan itu yang dimaksudkan oleh para ulama mengambil hak. Ya, mengambil hak itu emang milik dia tapi tidak dikasihkan. Wallahu taala alam. Ya. Kalau kita kada tahu, kada masalah. Makanya kada perlu detail-detail. Antum biasa lah. Iya. Ini tolong uruskan.
Jangan nah, dan itulah hikmahnya dalam muamalat itu. Tidak perlu kita detail-detail sama orang. Ya kalau kita kada tahu, alhamdulillah sudah selesai. Halal ya. Makanya di dalam muamalah maka nggak perlu orang itu didetailkan. Karena bisa jadi haram nanti kalau didetailkan. Ya, antum menjual apa? Baju misalnya, menjual sarung. Antum sudah jual sarung itu halal. Ya, jangan ditanya sarungnya dipakai apa. Ya, dipakai ini. Nah, bisa jadi haram nanti. Ketika sudah dijual halal sudah selesai. Sama ketika jasa, ulun ada menawarkan jasa, ulun insyaallah bisa menguruskan apa macam, biaya sekian sudah. Anda tidak tahu apa yang dia lakukan, Anda tidak tahu sudah. Kecuali Anda tahu dari awal dia melakukan hal-hal yang haram apa macam, maka dari awal kita nggak boleh. Tapi kalau kita nggak tahu dia semacam jasa perusahaan yang menawarkan demikian, ya sudah. Contoh misalnya kita ke notaris misalnya, menguruskan urusan. Nah kita nggak tahu nih notaris dengan kerjasamanya dengan apa yang ini nggak tahu, sudah. Dia sudah lembaga yang dipercaya oleh negara, caranya siapapun kita sudah kada perlu kita tanyakan. Ya sudah, selamat kita. Kecuali notarisnya berpadah, ya ulun semalam ke ini. Nah ini, ya kita jangan dengan notaris tersebut, cari notaris yang lain semacam itu. Kalau kita kada tahu, ya sudah. Itu sesuatu yang dimudahkan di dalam syariat Islam. Baik, itu aja mungkin. Ulun tutup dan aku majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.